Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para musyahidin, para pemirsa sahabat Al-Munah Multimedia dimanapun berada, seringkali kita dengar dari para guru kita, dari para ulama kita, keterangan atau penyampaian tentang fadilah dan juga keutamaan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan diibaratkan dengan bulan yang begitu agung, bulan yang begitu berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerdekakan sekian banyak hamba-hambanya dari api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni sekian banyak dari hamba-hambanya yang pendosa. Begitu banyak sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan bulan ini termasuk di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup daripada pintu-pintu neraka dan juga membuka lebar pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kama hawal maklum, para pemirsa, bahwasanya segala apapun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan mengandung begitu banyak keberkahan, kemanfaatan dan keagungan. Namun di balik itu semua terdapat tulah kualat dan juga dosa yang besar bagi siapapun yang menistakan atau menyia-nyiakan daripada apapun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk bulan Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua, apalagi anugerah tersebut khusus kepada kita selaku umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah khususkan bulan Ramadan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu daripada tanda Allah memuliakan kita, Allah memberikan nikmat yang agung ini kepada kita. Maka bagi siapapun yang menyia-nyiakan, menistakan sesuatu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut berpotensi beresiko untuk mendapatkan dosa yang juga berlipat ganda, tulah yang berlipat ganda, atau kualat yang juga berlipat ganda. Para pemirsa Al-Munah Multimedia rahimakumullah, diriwayatkan pernah suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menaiki mimbar, ketika beliau menaiki tangga yang pertama, Rasulullah mengucapkan amin. Menaiki tangga yang kedua, Rasulullah mengucapkan amin. Begitupun ketika Rasulullah melanjutkan naik ke tangga yang ketiga, Rasulullah pun mengucapkan amin. Faqila, maka ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aqul ta amin. Wahai Rasulullah, engkau tadi mengucapkan amin. Apa yang engkau aminkan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepada sahabatnya, menjelaskan, atani Jibril, telah datang kepadaku Jibril. Faqala, dan Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lah fa'abhaduhullah. Barang siapa dari kalangan umatmu yang menemukan bulan Ramadan namun dia tidak mampu untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semoga orang tersebut dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakultu, maka aku berkata, amin. Bayangkan para pemirsa dimanapun berada, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa daripada malaikat Jibril, yang mana doa tersebut bernada peringatan sekaligus ancaman. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Raghima anfu rajulin daqala alaihi Ramadan thumma salafa falam yughfarlah." Sungguh celaka atau tersungkur hidung seseorang. Maksudnya adalah celaka seseorang tersebut apabila dia bertemu dengan bulan Ramadan, masuk ke dalam bulan Ramadan, tsumman salafa, lalu bulan Ramadan berlalu, falam yughfarlah, sedangkan dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal iyadu billah. Para pemirsa sahabat multimedia dimanapun berada, ada suatu cerita menarik. Diceritakan kelak di hari kiamat ada salah seorang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipecut oleh malaikat bahkan sebelum dia masuk ke dalam api neraka. Ketika orang tersebut sedang disiksa oleh malaikat, tiba-tiba
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di sisinya, di sampingnya. Lalu orang tersebut menarik jubah Rasulullah dan meminta syafaat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, syafi'ni ya Rasulullah, syafi'ni ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati umatnya ingin meminta syafaat, Rasulullah sontak mengangkat tangannya. Dan Rasulullah ingin memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tersebut. Akan tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai ingin mendoakan atau memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba saja datang seorang malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, inna khasmahu Ramadan." Wahai Rasulullah, sesungguhnya saksi atau musuh yang memberatkan orang ini adalah bulan Ramadan. Maka seketika Rasulullah yang awalnya menengadahkan tangan membalik telapak tangannya dan berkata, "Faqala inni bari'un mimman khasmuhu Ramadan." Sesungguhnya aku berlepas diri dari orang yang bertikai ataupun bermusuhan yang memberatkan dirinya adalah bulan Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki syafaatul utsman, beliau tidak mau untuk memberikan syafaat kepada orang yang bertikai atau menyia-nyiakan daripada bulan Ramadan, maka siapakah lagi yang akan kita harap? Na'udzubillahi min dzalik. Lalu siapakah orang-orang yang merugi? Orang-orang yang celaka meskipun dia bertemu dengan bulan Ramadan? Mereka adalah orang-orang yang dengan sengaja tidak memenuhi hak-hak bulan Ramadan. Mereka dengan sengaja melakukan aktivitas durhakanya, kebiasaan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, meneruskan kebiasaan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Bahkan seringkali, acap kali semakin menjadi-jadi ketika bertemu ataupun memasuki di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan kita, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash." Berapa banyak orang-orang yang tidak mendapatkan apapun daripada puasanya, melainkan hanya rasa lapar dan juga rasa haus. Maka para pemirsa dimanapun berada, agar kita tidak termasuk dari mereka, ulama mengajarkan bahwasanya puasa tersebut atau puasa itu tidak hanya tentang menahan lapar dan juga menahan haus. Lebih daripada itu, kita harus menahan hawa nafsu kita dan juga diri kita dari segala hal apapun yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus hal-hal yang akan membatalkan pahala puasa itu sendiri. Di antaranya ulama mengajarkan al-muhbitat atau sesuatu yang menggugurkan, membatalkan pahala puasa. Meskipun secara fikih puasanya tetap sah dan dia tidak wajib mengqadha. Akan tetapi para ulama memfatwakan orang yang melakukan maksiat atau dosa-dosa tersebut akan dibatalkan pahala puasanya. Di antaranya adalah menggunjing orang lain, ghibah, namimah, mengadu domba orang lain, al-kadhib, berbohong atau berdusta, dan juga an-nadhr bisyahwah, memandang dengan pandangan yang syahwat walaupun kepada pasangan halalnya. Selanjutnya adalah sumpah palsu dan juga perkataan yang kotor. Ini semua adalah hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Para pemirsa dimanapun berada, oleh karena itu marilah kita jaga hak Ramadan. Kita penuhi hak-haknya Ramadan. Kita jalankan sisa atau penghujung bulan Ramadan kita dengan sebaik mungkin. Sebagaimana yang disuruhkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya baghiyal khair aqbil." Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, datanglah, menghadaplah. Wa ya baghiyasy syarr, wahai orang-orang yang ingin melakukan kejahatan, aqsir, tahanlah dirimu. Karena sesungguhnya walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan memerdekakan sekian banyak daripada hamba-hambanya daripada api neraka, dan ini dilakukan oleh Allah setiap malamnya. Terkhusus di 10 akhir bulan Ramadan ini yang dikatakan banyak ulama bahwasanya Lailatul Qadar berada di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah meriwayatkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi.
Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersungguh-sungguh di 10 akhir bulan Ramadan, yang mana kesungguh-sungguhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut tidak ditemukan di kesempatan lain selain di 10 akhir bulan Ramadan. Bayangkan ayyuhal musyahidin rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum saja, yang sudah terjamin surganya, bahkan surga pun tercipta untuknya, beliau sangat memperhatikan 10 akhir bulan Ramadan karena tidak ingin ketinggalan daripada unus atau kesenangan bersama Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin ketinggalan fadilah malam-malam akhir 10 akhir bulan Ramadan. Lantas bagaimana dengan kita? Apa kabar dengan malam-malam 10 akhir Ramadan kita? Apakah kita sudah sangat merasa yakin kita sudah pasti mendapatkan kebaikan daripada bulan Ramadan, ataukah kita hanya akan menambah deretan panjang orang-orang yang akan celaka di bulan Ramadan? Na'udzubillahi min dzalik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.